Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maftuda Saputra dengan NIM 21000181457. Di sini saya ingin mempresentasikan progres project pertama kami, yaitu tentang Web-based Management Project Tool dengan dosen pengampu Alita Muji dengan, dengan mata kuliah APPL. Di sini langsung saja ke materinya, yaitu analisis proses bisnis. Terdapat empat siklus hidup produk atau layanan. Yang pertama adalah tahap kebutuhan atau requirement. Tahap kedua itu pengadaan atau acquisition. Tahap ketiga pemeliharaan, yaitu stewardship. Tahap keempat penghentian, retirement. Di sini pada presentasi kali ini eh, tentang kebutuhan atau requirement dari project yang kami sedang kerjakan, yang dimana terdapat proses PPNM, kemudian ada SRS, dan lainnya yang nanti berhubungan tentang kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh proyek kami kali ini. Masuk saja ke materi pertama atau perancangan yang pertama, yaitu perancangan proses bisnis dengan BPNM. Kemarin diminta untuk membuatkan diagram BPNM saat ini, yang dimana untuk yang diagram saat ini itu memiliki entitas yang melibatkan seperti DevOps, developer, dan IT operation yang memiliki tugasnya masing-masing eh, dalam memenuhi project yang kami harapkan. Tapi ini hanya apa yang dapat kami pahami tentang project ini. Jadi belum sepenuhnya benar. Langsung saja masuk ke penjelasan BPNM saat ini. Diagram dimulai dengan event awal atau start event yang menandakan awal dari proses manajemen proyek. Kemudian diagram menunjukkan sebuah teks untuk perancangan awal proyek yang dilakukan oleh tim DevOps. Selain itu, sebuah gateway eksklusif digunakan untuk mempertimbangkan apakah proyek layak untuk dilanjutkan atau tidak. Jika proyek layak dilanjutkan, maka akan dilanjutkan dengan serangkaian aktivitas seperti perancangan, pengembangan, dan pengujian yang dilakukan oleh tim developer. Setelah aktivitas tersebut selesai, hasil dari pengembangan akan dipindahkan ke sebuah teks integrasi oleh tim DevOps untuk memastikan bahwa perangkat lunak tersebut dapat diintegrasikan dengan infrastruktur yang ada yang dimiliki oleh tim IT operation atau yang dimiliki oleh perusahaan yang kami pikirkan saat itu. Selanjutnya, diagram menunjukkan sebuah gateway paralel yang menunjukkan tim IT operation untuk memulai persiapan dan konfigurasi infrastruktur yang dibutuhkan untuk peluncuran perangkat lunak. Selama persiapan, tim developer akan terus melakukan pengujian untuk memastikan perangkat lunak yang dikembangkan berjalan dengan baik. Setelah semua persiapan selesai, diagram menunjukkan sebuah event akhir yang mendatangkan peluncuran sukses dari perangkat lunak tersebut yang ditandai dengan lingkaran hitam yang lebih tebal sebelumnya. Ya, seperti ini yang terakhir, yaitu hitam bunda seperti itu. Kemudian untuk diagram BPNM yang diharapkan, di sini kami membuatnya untuk melengkapi eh, PPNM sebelumnya agar lebih detail dengan menghapus dan menambahkan beberapa bagian agar lebih sesuai dan eh, lebih efisien sesuai dengan yang kami pikirkan tentunya. Belum tentu juga itu bagus atau salah. Ini yang kami pikirkan dan kami kembangkan pada saat itu. Ya, untuk penjelasannya yang diharap untuk PPN yang diharapkan itu ada perubahan di bagian IT operation dan DevOps. Untuk untuk developer kayaknya masih sama sepertinya. DevOps DevOps ini membuat alur kerja untuk dikerjakan oleh bagian developer yang sebelumnya diterima ya, yang diminta oleh klien. Jadi nanti klien meminta kepada DevOps melalui sistem yang dikembangkan terus diketemukan dengan DevOps gitu. Itu yang kami harapkan karena klien di sini apa namanya klien itu
tidak terlalu banyak mengambil bagian, jadi tidak banyak yang bisa dicantumkan, maka kami menyatukannya langsung ke DevOps untuk menjadi satu bagian. Jadi kami tidak memasukkan klien. Sebelumnya ingin memasukkan klien, tapi karena klien ini tidak memiliki banyak tugas yang bisa dirancang untuk ditambahkan ke dalam BPNM, jadinya kami hapus dan kami masukkan ke DevOps saja untuk mendobel pekerjaan DevOps. Jadi DevOps akan menerimanya begitu. Itu yang kami pikirkan sebelumnya. Kemudian DevOps membuat alur kerja untuk dikerjakan oleh bagian developer dan IT operation, lalu selanjutnya memangkas jumlah handoff agar pengembangan aplikasi dapat lebih cepat. Setelah melakukan dua hal tersebut, selanjutnya tugas tersebut diberikan kepada bagian developer dan IT operation untuk dikerjakan. Pada bagian developer selanjutnya, mereka akan melakukan perancangan untuk proyek yang akan dikerjakan. Setelah itu, perancangan tersebut ditulis ke dalam kode program. Apabila program sudah ditulis, maka akan dilakukan testing. Apabila terdapat error atau bug ketika testing, maka ada gateway yang nanti kembali ke dalam pembuatan kode lagi untuk untuk dimasukkan lagi untuk di gateway lagi apakah akan sesuai dengan testingnya itu berhasil atau tidak atau sesuai yang diinginkan oleh klien atau DevOps. Jadi akan dilanjut. Nah, itu dengan melakukan swarming untuk pengetesan testing itu, yaitu memberikan kode error tersebut kepada orang yang dapat menghandle error tersebut dan apabila sudah tidak terdapat error pada saat testing, maka kode program tersebut akan digabungkan dengan seluruh eh, patch source code yang lainnya yang telah dibuat oleh IT developer sebelumnya. Nanti akan dibuat oleh berbagai patch-patch gitu, nanti digabungkan patch-patchnya, kemudian dikirim ke server IT operation. Karena IT operation di sini bertugas untuk menyiapkan infrastruktur dan mengolah server pada web yang telah dibuat. Mereka juga mempersiapkan rilis serta menjalankan aplikasi yang telah dideploy. Untuk seterusnya, IT operation bertugas untuk mengurus dan melakukan monitoring pada infrastruktur dan server. Kemudian ada persyaratan fungsional yaitu requirement SPRS yang dimana eh, tugas atau eh, persyaratan fungsional dari setiap entitas itu kami deskripsikan. Yang pertama ada DevOps. DevOps ini yang pertama sistem harus memungkinkan untuk DevOps untuk melakukan otomasi pengujian, penerapan, dan pengiriman ke lingkungan produksi dengan menggunakan alat CI dan atau SID. Step ini juga harus memiliki mekanisme otomatis untuk mengatasi kegagalan dan penerapan dan melakukan rollback dengan cepat jika diperlukan. Yang kedua, sistem harus menyediakan dashboard yang memungkinkan tim DevOps untuk memantau kinerja aplikasi dan infrastruktur secara real-time, serta memberikan notifikasi jika ada masalah terkait dengan performa aplikasi atau infrastruktur. Dashboard ini juga yang memberikan aksesibilitas dan transparansi dalam hal log dan metrik untuk memudahkan analisis performa. Sistem harus memungkinkan tim DevOps untuk melakukan manajemen dan pengolahan kontainer seperti Docker dan Kubernetes sehingga memudahkan pengolahan aplikasi dalam lingkungan yang bersifat dinamis. Kemudian eh, catatan fungsional dari developer, sistem harus menyediakan lingkungan dan pengembangan yang terpisah untuk developer sehingga dapat menguji dan mengembangkan fitur baru tanpa mempengaruhi lingkungan produksi. Lingkungan pengembangan ini harus terintegrasi dengan alat manajemen code seperti Git dan memiliki fitur kolaborasi untuk mengelola peninjauan kode. Yang kedua, sistem harus memungkinkan developer untuk mengelola kode sumber, melakukan peninjauan kode secara kolaboratif, serta melakukan integrasi kontinu dan pengujian otomatis sebelum melakukan penerapan fitur baru ke lingkungan produksi. Yang ketiga, ada sistem harus memungkinkan developer untuk melakukan manajemen konfigurasi aplikasi dan infrastruktur melalui kode, sehingga memudahkan pengelolaan dan deployment aplikasi dan infrastruktur dengan skala yang lebih besar.
Kemudian ada pusatan fungsional atau VR dari IT Operation. Sistem harus memungkinkan admin IT Operation untuk memantau dan mengolah server dan infrastruktur terkait secara real-time, termasuk pengaturan aksesibilitas dan ketersediaan server. Yang kedua adalah sistem harus memberikan notifikasi kepada admin IT Operation jika ada masalah pada server atau infrastruktur terkait, seperti kegagalan sistem atau pembaruan yang tidak berhasil, serta harus menyediakan laporan terkait performa server dan infrastruktur, ya log-log sistem gitu, agar pencarian atau pencarian kesalahan lebih mudah. Kemudian ada sistem harus menggunakan admin IT operation untuk melakukan manajemen dan pemantauan terhadap perangkat jaringan seperti switch, router, dan firewall, termasuk memonitor lalu lintas jaringan dan melakukan konfigurasi jaringan. Selanjutnya ada persyaratan non fungsional atau NFR. Kemudian ada security atau keamanan. Aplikasi harus memiliki sertifikat keamanan SSL atau HTTPS untuk menginskripsi komunikasi antara kegunaan dan server. Kemudian aplikasi harus memiliki mekanisme autentikasi dan otoritas yang kuat untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang sah dapat mengakses informasi dan fitur sensitif. Eh, yang dimaksud adalah klien. Kemudian adalah kegunaan usability. Untuk kegunaannya, aplikasi itu diharapkan harus memiliki atap terbuka yang mudah digunakan dan intuitif sehingga pengguna dapat dengan mudah menavigasi dan menggunakan fitur-fitur aplikasi dengan baik. Kemudian aplikasi harus memiliki desain responsif yang dapat menyesuaikan dengan ukuran layar pengguna. Jadi responsif gitu sebutannya ya. Seperti pindah ke HP atau ke desktop misalnya gitu, atau ke laptop. Kemudian ada reliabilitas. Aplikasi harus memiliki sistem pemantauan dan pelaporan kesalahan yang efektif sehingga masalah dapat ditemukan dan diperbaiki dengan cepat. Apakah harus memiliki sistem backup yang dapat mengembangkan data dan konfigurasi aplikasi dalam keadaan darurat. Kemudian ada performa, response time. Aplikasi atau sistem harus memiliki waktu respon yang cepat sehingga pengguna dapat merespon dengan cepat terhadap informasi yang ditampilkan. Jika tidak, harus ada interaksi ketika itu ada loading atau eh, halangan gitu. Jadi biar pengguna tahu kalau sedang ada apa, ada sesuatu. Kemudian ada aplikasi harus dapat menangani jumlah pengguna dan permintaan yang besar dengan mudah tanpa mengalami penurunan kinerja yang signifikan. Kemudian aplikasi atau sistem itu harus memiliki waktu respon minimum untuk operasi yang paling sering dilakukan, misalnya menambahkan atau mengedit tugas. Kemudian ada communication, aplikasi harus mendukung komunikasi yang efektif antara pengguna dan sistem, baik melalui antarmuka pengguna, pemberitahuan, atau fitur lainnya, sehingga memudahkan pengguna untuk berinteraksi dan mengakses informasi yang diperlukan. Aplikasi juga harus dapat mengintegrasikan dengan alat komunikasi bisnis yang digunakan di perusahaan, seperti email, pesan instan, dan kolaborasi online untuk memudahkan kolaborasi dan koordinasi antara tim proyek. Nah, selanjutnya ada perancangan use case. Sini use case diagram pada proyek kami digunakan untuk menggambarkan secara ringkas seperti apa yang menggunakan sistem dan apa saja yang harus dilakukan. Use case kelas digunakan untuk memodelkan dan menyatakan unit fungsi atau layanan yang disediakan oleh sistem ke pemakai. Yang sini sesuai dengan use case pada gambar di sebelahnya itu terdapat empat apa namanya entitas atau klien ya entitas ya. Karena di sini adalah kami menambahkan klien yang tidak ada pada BPNM karena memang eh, klien itu tidak memiliki tugas yang banyak atau hanya meminta dan menerima hasil dari permintaan mereka melalui eh, campur tangan melalui bantuan DevOps yang nanti DevOps juga menghubungkan antara tugas atau permintaannya itu eh,
menggambarkan tugas-tugas yang diminta atau aplikasi yang diminta oleh klien, kemudian menjadi tugas-tugas yang nantinya dikirimkan ke developer ataupun IT operation sesuai permintaan klien. Jadi di sini DevOps itu sebagai penghubung dengan tiga tim developer, DevOps dan IT operation kepada klien. Yang dimana nanti klien ini cuma meminta request project, provide feedback, kemudian ada cache view progress yang dapat memonitor projectnya itu. Kemudian di sini ada DevOps sendiri yang menghubungkan request project dari permintaan klien, cache-nya klien, dihubungkan ke dalam tugas-tugasnya nanti yang diberikan kepada developer dan IT operation. Yaitu, kemudian ada login, view dashboard, create project, monitor project, assign task, dan manage project. Kemudian ada developer yang memiliki create code yang menciptakan program-program melalui coding-codingannya. Kemudian tes aplikasi atau sistem yang diminta oleh klien. Kemudian deploy code ke dalam manage project. Kemudian ada deployment itu manage infrastruktur server dan perangkat lainnya. Kemudian mengatasi trouble shoot issue pada manage project. Selanjutnya, ini penjelasan list aktor dan case-nya. Klien ada request project, eh, provide feedback, view progress, kemudian ada DevOps yang memiliki case request project, login, view dashboard, create project, monitor project, assign task, dan manage project. Yang ketiga ada developer, create project, test code, dan deploy code. Kemudian IT operation ada case manage infrastruktur dan troubleshoot issue. Deskripsi setiap aktor pada use case. Di sini ada klien, orang yang meminta project kepada sistem ditanganin oleh DevOps yang nantinya menjelaskan tentang detail aplikasi atau sistem yang diinginkan oleh klien nantinya yang akan dikerjakan oleh tim DevOps dan IT Operation. Dan nanti kalian akan mendapatkan akses untuk melihat progres dari program yang diminta dengan pembatasan sesuai dengan kontrak. Kemudian ada DevOps, orang yang menerima request project yang diberikan melalui sistem dan nantinya akan merancang dan mengatur arus pembuatan dan tugas yang perlu dikerjakan oleh IT Operation dan developer, menghubungkan hasil progres ke dalam sistemnya dan nantinya dapat dilihat oleh klien hingga program selesai dan sesuai dengan kontrak yang dibuat. Kemudian ada developer, orang yang mengerjakan program berdasarkan tugas yang diberikan oleh DevOps mulai dari pembuatan code, testing program, dan menyatukan setiap paket code yang sudah dibuat sampai menjadi program yang utuh dan diberikan kepada DevOps nantinya. Kemudian ada IT Operation, orang yang bertanggung jawab atas infrastruktur IT yang terdiri dari semua elemen yang mendukung pengelolaan dan kegunaan data dan informasi, entah itu bersifat hardware atau software, penyimpanan dan pengambilan data sistem jaringan antarmuka warisan, dan perangkat lunak untuk mendukung tujuan bisnis suatu perusahaan sebelum nantinya diserahkan seluruhnya kepada klien. Terima kasih, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas kali ini. Mungkin presentasi kali ini akan sama dengan kelompok saya satunya, yaitu Ilham Fauzan, yang dimana kami mungkin salah mengartikan tugasnya, yang dimana setiap tugasnya kami kerjakan bersama. Jadi nanti presentasinya akan memiliki materi yang sama. Jadi eh, s- kami akan memperbaiki kesalahan kami untuk untuk progres kedepannya menjadi lebih baik dan sesuai dengan diharapkan oleh yang dosen minta. Dan jika ada sesuatu yang membingungkan, akan kami tanyakan saja agar tidak terjadi kesalahan seperti kali ini, agar tugasnya sesuai dengan yang diharapkan. Mungkin kurang lebih begitu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.